Halo, ketemu lagi Hope Kids ya. Semangat ya, walaupun lagi musimnya COVID kalian nggak bisa ke gereja nggak apa-apa ya. Tetap bisa di rumah mendengarkan cerita sekolah minggu yang keren-keren ya. Ayo kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus terima kasih, kami semua mau belajar firman Tuhan lewat cerita pagi hari ini. Berkati Tuhan supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin ya. Teman-teman adik-adik tetap harus berdoa ya. Oke, sekarang Kak Adi mau cerita ya tentang seekor ikan. Ya, suka makan ikan? Iya, ikan apa? Ya, suka makan ikan apa? Angkat tangan, ya ikan gurame. Ya siapa suka makan ikan gurame? Ikan apa lagi? Ikan nila, ya apalagi? Aduh banyak ya. Kalau di sirkus ada ikan lumba-lumba kita bisa nonton ya. Ada yang suka makan apa lagi? Ikan lele, ya ikan lele ya. Tapi Kak Adi nggak mau cerita ikan yang digoreng. Kak Adi mau cerita ikan yang besar ya. Ikan yang di laut ya. Nah Tuhan memakai seekor ikan yang sangat besar untuk menolong hambanya ya. Nah kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Yunus ya. Nah ada sebuah kota teman-teman, ada sebuah kota yang sangat besar. Nah tapi di dalam kota itu orang-orangnya sangat jahat ya. Dan kota itu bernama kota Niniwe ya. Di kota Niniwe ini orangnya sangat jahat ya. Nah tapi ya kita lihat ya, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang jahat ya. Sehingga Tuhan satu kali memanggil hambanya yang bernama Nabi Yunus ya. Tuhan memanggil hambanya yang bernama Nabi Yunus dan Tuhan memberikan sebuah perintah ya. Yunus, sekarang kamu pergi ke kota Niniwe yang orang-orangnya jahat itu dan beritakanlah pertobatan bagi mereka supaya mereka tidak dihukum, tidak aku berikan hukuman. Waduh. Nah, Nabi Yunus kan tahu kalau orang-orang Niniwe ini sudah sangat jahat, bahkan sering mengganggu bangsanya Nabi Yunus yaitu bangsa Israel ya. Nah, Nabi Yunus begitu melihat orang Niniwe, dia sebetulnya dia sangat kurang suka ya, karena jahat itu harusnya dihukum. Tapi karena dia diperintahkan oleh Tuhan ke sana, nah Nabi Yunus bingung ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Karena Nabi Yunus lebih ingin orang Niniwe dihukum ya. Nah inilah kadangkala kalau kita lihat teman kita yang nakal, aduh kita nggak kasihan sama mereka. Nah satu kali Nabi Yunus dia waktu mau berangkat ya ke Niniwe, justru dia tidak berangkat ke Niniwe. Tapi dia naik sebuah kapal yang besar dan pergi ke kota lain yang bernama kota Tarsis ya. Aduh, Nabi Yunus nggak mau taat sama Tuhan, malah mau pergi ke kota Tarsis. Gimana Tuhan? Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap mau memakai Nabi Yunus ya. Dalam perjalanan di tengah laut, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus itu diguncang badai yang sangat besar ya. Semua orang ketakutan. Lalu orang berkata, ini pasti ada yang berbuat dosa kepada Tuhan ini ya. Akhirnya orang-orang itu apa? Membuang undi ya, mencari siapa ini yang berdosa ini. Dan kenalah nama Nabi Yunus ya. Tapi mereka takut untuk menghukum Nabi Yunus. Nah tapi Nabi Yunus sadar akan kesalahannya. Dia berkata kepada orang-orang di kapal itu, sudah lemparkan saja aku ke tengah laut. Nanti pasti badai ini berhenti. Betul. Ketika orang-orang itu melemparkan Nabi Yunus ke tengah laut, badai itu berhenti dan kapal itu bisa tenang kembali. Ya kasihan ya Nabi Yunus. Itulah akibatnya jika kita tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi bagaimana? Tuhan masih sayang kepada Nabi Yunus.
Dan Tuhan masih mau menolong Nabi Yunus sehingga Tuhan mengirim seekor ikan yang sangat besar, ya. Ikan yang sangat besar. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam air, ikan itu memakan Nabi Yunus dan memasukkan ke dalam perutnya. Nah, jadi gimana dalam perut? Nah, inilah Tuhan hebat. Nabi Yunus tetap hidup di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Nabi Yunus berdoa minta ampun kepada Tuhan. Nabi Yunus mulai dia meyakinkan bahwa dia akan taat kepada Tuhan. Nah, dan setelah 3 hari 3 malam ikan itu memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Di mana? Di kota Niniwe, ya. Akhirnya Nabi Yunus mau taat kepada Tuhan dan memberitakan pertobatan kepada orang Niniwe yang jahat itu di kota Niniwe yang sangat besar, ya. Karena kotanya sangat besar, butuh berapa? 3 hari, ya. 3 hari Nabi Yunus berkeliling kota itu berkata, ayo bertobat, kalau enggak nanti Tuhan menghukum kalian. Nah, karena mendengar berita pertobatan itu, Raja Niniwe memerintahkan semua, ya, yang tinggal di kota Niniwe, baik manusia, baik binatang, ya, apa aja itu, ada kambing, ada domba, ada sapi, ya, macam-macam, ya, harus berpuasa selama 3 hari itu supaya Tuhan tidak menghukum mereka, ya. Nah, ketika mereka bertobat dan berpuasa, ya, kemudian Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe itu, dan akhirnya Tuhan tidak jadi Tuhan tidak jadi menghukum mereka, ya, karena berita pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu. Nah, ya, puji Tuhan, ya, Nabi Yunus akhirnya mau taat, ya. Nah, inilah hebat Tuhan. Tuhan bisa menolong Nabi Yunus lewat seekor ikan yang sangat besar, ya. Kalian juga kalau punya kesulitan, kalian punya kesusahan, kalian punya masalah, ya, Tuhan bisa menolong kalian dengan banyak sekali cara, ya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, ya. Oke, Hope Kid, ini cerita hari ini, ya. Ingat, ya, tetap percaya sama Tuhan karena Tuhan sanggup menolong kita, ya. Sampai ketemu, ya, dalam cerita sekolah minggu berikutnya. Semuanya jadi anak yang keren, suka berdoa, suka baca firman, dan taat kepada orang tua, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.